Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market XAU-USD. Seperti apa pergerakan untuk market XAU-USD minggu depan ya, khususnya di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly untuk melihat gambaran satu minggu ke depan. Oke, secara keseluruhan kalau kita perhatikan ya, di time frame weekly ini masih dalam kecenderungan tren besar itu adalah naik. Oke, ini dulu yang pertama ya. Tren besar itu adalah naik. Tren besar itu dari posisi monthly ya, bahkan di weekly ya. Nah, gambarannya seperti itu dulu ya. Pembukaannya adalah weekly, tren besar adalah naik. Tapi karena kita ini kan tradingnya intraday ya, atau swing trade ya, bisa juga ya. Tapi kalau kita lihat dari time frame weekly, saya rasa pergerakan volatilenya terlalu tinggi gitu. Oke, jadi saya menjelaskannya hanya sebatas area terdekat ya, area terdekat minimal terakhir dari sisi kiri ini nih. Kalau kita bagi dua nih gambar. Ya, di sini ada sisi kiri, ini ada sisi kanan. Ini sisi kiri, ini sisi kanan ya. Dan kalau kita perhatikan sisi kiri tren turun ya, sisi kanan tren naik ya. Nah, dari posisi sisi kanan tren naik ini, ya ini kan bullish impulsif ya. Ini adalah bullish impulsif ya. Kemudian dari level tertinggi terakhir 1959.61 ini saya catat menjadi area key resistance di time frame besar dan terjadi penurunan. Oke, terjadi penurunan ya. Dan penurunan ini tertahan di area 1804.62 yang menjadikan key support. Nah, oke, key support ya. Key supportnya di area tersebut. Nah, ini yang saya bahas adalah sisi kanan ini, karena ini lagi dalam proses impulsifnya ya. Ini impulsif, ini koreksi. Dan kalau teman-teman tanya, apakah tren saat ini tren bullish atau tren turun? Ya, kalau kita berbicara tren time frame besar tadi saya sudah sampaikan bullish ya. Tapi kalau kita tradingnya intraday ya, minimal swing atau di luar scalping ya, posisinya di sini koreksi bearish untuk koreksi. Kalau ini ya, sisi yang ini ya. Nah, ini bearish untuk koreksi. Kenapa? Saya katakan bearish untuk koreksi selama pergerakan dari bearish untuk koreksi ini tidak break di atas key resistance 1859.61 ya, statusnya masih bearish. Itu dulu. Ya. Oke, tapi kalau kita perhatikan terakhir posisi ini, ya, ini kan ada perubahan nih. Bearish untuk koreksi, ya kan? Tapi kalau kita turunkan time frame yang lebih kecil, ya, di time frame weekly pun sudah memberikan konfirmasi. Apa itu konfirmasinya? Di sini terdapat bullish engulfing. Ya, ada bullish engulfing. Artinya ada perubahan ya dari konfirmasi pembentukan candlestick pattern ya. Double pattern posisinya ini. Ada bullish engulfing, candle merah dimakan oleh candle hijau. Ini di 2 minggu yang lalu. Oke, dari susunan ini artinya dari pergerakan bearish ya. Di sini ada momentum pergerakan bullish. Nah, gitu. Ya, ada pergerakan bullish. Dalam pergerakan bullish ini apakah ini benar-benar bullish atau hanya koreksi? Kan gitu. Dari pergerakan bearish ini kan bullish. Bullishnya ini apakah betul-betul bullish atau hanya koreksi? Maka di sini saya tandain ada key support titik terendah terakhir. Ini kuncinya di sini nih 1804.62. Nanti kita lihat apakah ini kuncinya atau apakah akan berubah, karena di minggu kemarin ini ya, minggu kemarin ya, sudah sentuh low terakhir 1809.27. Nih, ini low di posisi low weekly ya, saya ganti ya, low weekly artinya terendah di minggu kemarin. Dan resisten minggu kemarin 1870.03 ini tersentuh di hari Jumat. Oke, hari Jumat ya. Berarti semalam. Dini hari tadi ya. Nah, ini saya ganti high weekly. Oke ya.
Nah, dalam pergerakan ini mohon disimak ya teman-teman ya, supaya Anda memahami dan jangan di skip. Pergerakan bullish impulsif ya, membentuk bullish pin bar ya, atau hammer posisinya ini, perhatikan close-nya itu sudah di atas 38,2%, 1863,83, close di atas ini ya. Maka sempurna sudah pembentukan candlestick di time frame weekly, yaitu bullish pin bar. Ini adalah momentum buyer yang sangat signifikan. Meskipun kalau kita perhatikan story-nya dari Senin sampai dengan hari Selasa itu turunnya cukup signifikan loh ya. Sangat signifikan sekali. Dan membentuk low weekly di akhir sesi Minggu, Kamis sama Jumat ya, news unemployment claim ya. Kemudian di hari Jumatnya ada dorongan kuat ya, sampai 50%, itu saya jelaskan ya di analisa pagi dan sore. Kemudian 50% terjadi dorongan lagi setelah rilis news non-farm payroll ya, kemudian unemployment rate, dan yang terakhir average hourly earning. Perbandingan 2:1 yang menunjukkan hasil positif untuk XAUUSD. Karena apa? Indeks dolar terjadi penurunan. Oke. Ini dulu yang pertama, dan akhirnya membentuk bullish pin bar atau hammer. Ya. Oke, sekarang berarti posisinya gimana minggu depan? Ya, minggu depan tentunya akan menguji terdekatnya area golden level. Nih, area golden level. Kenapa? Kalau kita ukur aja dari tertinggi golden level 61,8%, ada area level psikologi 1900. Ya, kalau kita berbicara range, kalau koreksinya hanya sebatas 1851, memungkinkan sampai ke area golden level ya. Ini kalau diambilnya 61,8 ya. Kalau diambilnya di angka 50% 1882 dengan penurunan menguji koreksi ya, bisa ke level antara 1833. Nah, ini make sense nih. Ukurannya seperti itu aja. Kenapa? Karena di minggu kemarin itu range-nya kita hitung ya, lihat nih ya. Dari titik terendah sampai titik tertinggi mencapai 60,88 sekian ya dolar per troy ounce. Jadi make sense ya, memasuki rata-rata weekly ya, rata-rata mingguan. Buat teman-teman yang sudah ngikutin zona forex pasti udah ngerti bahasa range weekly, daily ya, bahkan sesi Asia, sesi Eropa ini sering saya gunakan patokan. Oke, maka saya memiliki batas bawah. Kalau saya tarik nih ya, simple aja. Oke, karena kelihatan kan mendekati golden level ya. Saya tarik aja dari titik 61,8, maka saya memiliki, kalau saya pasin 50 dolar ke bawah, koreksinya 1849. Ini saya tandain ya, 1849. Oke, kita tandain 1849. Ya, kurang lebih di sini ya. Oke. Ini area koreksi ya, kita tulis nih. Oke, kita buat pegangan koreksi pertama ya. Itu area koreksi pertama. Oke. Saya ganti ke pusat aja. Nah, seperti itu. Dan saya memiliki area koreksi kedua kan. Kita tarik aja sederhana dari 50% ya. Golden level ya, 1882 kita tarik dulu. Kita sampai 50 ya, 1832. Kurang lebih ya, 1832. Kita masukkan tuh. 1832. Bentar ya, 1832. Kita tarik 1832, kurang lebihnya sampai sini. Ya. Oke. Ini adalah area koreksi kedua, targetnya. Oke. Jadi kita sudah punya tuh batas bawah, batas atas untuk target koreksinya. Ya, ini batas atas. Jadi kalau kita gambarkan di target weekly, nah, ini adalah target weekly atas, target weekly. Kemudian ada target weekly bawah. Di sini nih, area koreksi. Oke.
ini target weekly-nya. Oke, udah kita kunci ya. Nah, area target weekly atas dan area target weekly bawah. Sebentar saya samarkan aja supaya nggak terlalu mengganggu. Oke, selanjutnya jelas ya. Kalau yang bingung bisa diulangi lagi nanti videonya. Di weekly untuk minggu depan kita sudah punya targetnya ya. Yang pertama naiknya ya, kita fokus naik ya. Kalau mau counter trend beda nanti di time frame yang lebih kecil. Area golden level 1882.11 sampai dengan area level psikologi 1900. Ini target weekly ke atas. Kalau koreksinya ya, area target koreksi kedua dan koreksi ke satu pemantauannya mendekati 23,6%, yaitu 1832 poin sekian sampai dengan 1849 poin sekian. Ya, ini secara kita menghitung range ya. Ya, goblok-goblokan itu kayak gini lah, ini itu. Oke, sekarang kita turunkan dulu time frame daily ya. Kita udah dapat tuh target atas dan target bawah. Jangan tanya lagi ya, trennya kemana? Tadi udah saya jelasin, trennya adalah naik. Ya, trennya adalah naik. Nanti saya jelasin lagi ya di time frame 4 jam aja. Ya, trennya adalah naik. Sekarang kita berbicara di time frame daily. Di time frame daily, perhatikan, ini adalah pergerakan impulsif bearish ya, gelombang impulsif bearish ya. Kalau di time frame 4 jam saya tandain dalam gelombang impulsif bearish di time frame daily ini sudah sudah terbentuk 5 wave ya, wave 1 2 3 4 5. Dan yang terakhir wave kelima penutupan ya, itu membentuk correction wave. Nah, correction wave ini ya ada A, B, C ya. Correction wave itu ada wave A, wave B, wave C. Bisa juga area terakhir nanti area golden level ini ya, kalau sudah memenuhi syarat ya, apakah itu akan menjadikan titik wave C terakhir untuk menuju impulsif bearish, gelombang impulsif bearish selanjutnya. Ya, nanti ada area-area yang mana yang harus kita perhatikan ya. Oke, jelas ya. Jadi kalau kita lihat di time frame daily ini terjadi penguatan. Kenapa? Karena area terakhir di kisaran 1858 yang menjadikan resisten terakhir di sini nih. Oke, saya perbesar ya. Nah, ini terjadi yang namanya breakout. Ya, nih. Ya, terjadi yang namanya breakout atau disebut breakout structure. Nah, ini adalah breakoutnya. Oke, coba kita masukkan. Nah, itu ya, saya tulis ya, di situ ada breakout structure. Jadi strukturnya yang ini di breakout. Oke, setelah terjadinya kenaikan di 2 minggu lalu dan ngebreak area key resisten, nanti kita lihat lah di time frame 4 jam ya. Nanti kita lihat. Jadi fokusnya adalah dia setelah naik membentuk high baru ya, di ini ya, di swing ini impulsif, ini koreksi. Koreksinya ada penurunan tapi tidak mampu break di bawah key support ya. Long legs doji candle terbentuk, artinya buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Hari Rabu ini market galau nih ya, dia menunjukkan informasi kegalauan di hari Rabu setelah impulsif bearish terjadi hari Selasa ya. Ini pembicaraan yang disampaikan si Jeremy Powell akan lebih hawkish ya, ketika melihat data-data Amerika memanas, artinya positif ya, maka keputusannya akan hawkish. Nah, direspon sama pasar, turun ya, turun, seolah-olah membentuk 3 inside down. Betul, turun ya. Tapi kita memiliki batas bawah key support 1804.62, tidak berhasil di breakout, tertahan di sini. Tren sudah berubah naik ya, saya sudah sampaikan beberapa kali, sampai saya sudah sampaikan ya. Key resisten 1847 poin sekian ini udah di breakout, ini udah tren naik. Dan inilah pertaruhannya ya. Area extreme probability ternyata memberikan respon positif, informasi kuat di hari Kamis setelah pasca rilis unemployment claim ya. Nih, naik sebesar kalau nggak salah 211 ya. Saya lupa 200 berapa gitu. Di atas daripada forecastnya ya, dan angkanya 200 up, itu menunjukkan buruk untuk unemployment claim itu sendiri
ya, angka kenaikan tuh menunjukkan identifikasi indeks dolar terjadi pelemahan. Maka dari sini XAUSD terjadi kenaikan dan sudah memberikan konfirmasi naik. Dan setelah itu, ini hari Jumat ya, tadi yang saya sampaikan non-farm payroll, unemployment rate, kemudian ada average hourly earning menunjukkan 2:1 dan direspon indeks dolar melemah, impulsif terjadi kenaikan XAUSD, break of structure dan membentuk terakhir ya tertingginya high weekly 1870.03 dan inilah akan berlanjut naik. Tapi bukan semata-mata dia langsung up naik gitu loh. Ya nanti kita lihat sisi kiri. Perhatikan sisi kiri di sini nih ya. Ini ada area-area yang tentunya menjadikan acuan untuk target koreksinya ini gitu loh. Salah satunya adalah area resisten 1890. Apakah betul-betul resisten ini akan menjadikan penolakan? Oke, jadi sampai sini ya di time frame 4 jam yang saya sampaikan. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi di time frame 4 jam ya. Kita akan bercerita ya untuk hari ini. Ya, kita lihat time frame 4 jam. Ya, posisinya disimak betul-betul ya, brother and sister. Oke. Ini yang menjadikan resisten kunci ya. Nah, sebelum saya membahas resisten kunci, saya ulangi lagi, ini gelombang impulsif yang saya jelaskan dan ini gelombang korektif. Impulsif membentuk gelombang wave 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir dia up naik, break area key resisten, merubah daripada tren turun menjadi tren naik. Oke. Ya, lihat chart perubahannya sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kanan naik, sisi kiri turun. Ya, terakhir wave kelima dia naik. Oke. Konfirmasi jelas break area key resisten waktu itu sudah saya sampaikan. Ya, di break dan dia koreksi ini masuk kepada area extreme probability. Itulah yang menjadikan teman-teman pasti ketakutan akan terjadinya penurunan berlanjut karena memang mendekati area key support. Saya katakan berkali-kali, bahkan yang chat ataupun komen ya, selama 1804.62 tidak di breakout, artinya close di bawah area ini ya, ataupun ekornya aja, ini masih kecenderungannya turun. Tapi ternyata nggak di breakout, masih dalam pegangan kita adalah area key resisten ini yang sudah di breakout, maka trennya naik gitu loh. Istilahnya key supportnya ini ya, ini penjaga gawangnya ini ya, kalau yang suka bola nih, ini penjaga gawangnya yang tidak mampu di breakout gitu loh. Dan kalau kita lihat ternyata memang area terakhir yang di sini nih ya, yang kena ini adalah area order block time frame D1 nih ya, direspon nih ya, ada gambarnya di sini. Ini direspon dia naik ya, ngebreak area key resisten, ada merubah posisi sebelumnya adalah turun, ini turun ya. Posisi ini turun. Nah, ini perubahannya. Start pertama konfirmasi dia key resisten breakout, ini berubah naik dan low-nya ini sama ini ke atas ya, lebih ke atas. Anda bisa lihat dan di sini kita menemukan ada area demand ya, ada area demand di time frame 4 jam merespon posisi order block yang ada di sini dan dia naik. Ya, makanya kemarin saya tarik garis Fibonacci ya dari key support sampai dengan area tertinggi terakhir di hari Senin ya. Kalau tertingginya terakhir di sini ini kan hari Senin ya. Anda bisa lihat tuh hari Senin dan dia koreksi turun sampai area order block time frame 4 jam, bahkan di time frame 1 jam order blocknya kena nih. Ya, masuk ke wilayah ini dan masih aman karena kalau kita buy stop loss kan pasti 1804 ya. Dan di sini ada area extreme probability 78,6 sampai dengan 88,3 area ini. Ya, area ini. Jadi inilah potensi buy kecenderungan kuat di sini gitu. Oke, baru di sini direspon dia naik dan break lagi wilayah ini. Nah, perhatikan ya. Dia turun, ini adalah titik tertinggi dan saya tadi katakan ini terjadi breakout structure wilayah ini. Maka ketika dia naik ngebreak higher high ya, ini higher high. Ini menjadikan higher low ya, higher low ini higher high ya, dia naik. Oke, dia naik dan break ini, maka perhatikan, maka sekarang penjaga gawangnya, saya anggap penjaga gawang ya, yang menjaga batas bawah sudah tidak ada di sini nih. Bukan key supportnya lagi di sini. Ini akan menjadi area support. Oke, ya, atau strong support ya. Ada tulisan nggak? Oke, nanti saya tulis dah. Strong support ya. Kemudian di sini terendah terakhir di sini menjadi key support. Nah, sekarang berubah tuh, naik ya.
key supportnya yang menjadikan low weekly ya berubah statusnya menjadi key support. Dan yang support key support sebelumnya 1804 menjadi area strong support. Nah, ini strong supportnya nih. Ini key supportnya ya. Artinya kuncinya di sini kalau kita berbicara tren. Selama 1809.27 tidak di breakout ya, tidak di breakout artinya tidak break sampai sentuh area 1809 masih kecenderungan naik. Fokusnya buy. Ya, kalau mau counter trend ya tinggal sisi kiri yang kita lihat. Oke ya. Ini di time frame 4 jam. Sekarang kita lihat, ini sudah saya sampaikan juga di analisa waktu live kemarin ya. Semalam di sini saya menemukan bearish engulfing, nih order block time frame 4 jam atau area supply dan area imbalance. Ini kuat nih. Ya, ini area kuat. Artinya momentum sell di situ bisa untuk mendapatkan koreksi ya, tapi bukan untuk swing trade ya. Swing trade belum. Prosesnya sudah telat kalau swing trade. Ini lagi kita bahas intraday ya. Dari posisi ini, bearish engulfing ini menunjukkan powerful nih. Bullish engulfing dimakan oleh impulsif bearish ya. Dan ada order block, membentuk order block ya, time frame 4 jam dan di sini ada space kosong. Ini space kosong itu dari candle merah impulsif dan candle merah impulsif lagi, tapi ekornya ini nggak mampu sampai di mendekati ekornya dari impulsif bullish. Maka di sini dibilang area imbalance ya. Ada gap. Ada gap. Gap atas sama gap bawah ini. Ya, ini gap bawah sama gap atas. Oke, ini disebut dengan imbalance. Oke ya, jelas ya sampai situ. Sebentar, kemudian nah, setelah terjadi breakout structure, ya ini ya, breakout area swing high. Nih, di breakout ini menunjukkan terjadinya tren berlanjut ya. Catat ya. Terjadinya tren berlanjut dan saat ini sudah mendekati area imbalance, oke. Dan kita lagi menunggu, artinya memang kalau kita lebih berhati-hati ya tunggu antara area imbalance dan area order block. Di sini ada di kisaran 1880-an ya. Ini pantau wilayah ini, area imbalance sampai dengan area order block. Artinya sampai 1870 sampai dengan 1890 ini pantau dulu gitu. Tapi ada hal yang terpenting yang perlu saya sampaikan. Ya, oke, jelas ya, di situ pantau dulu nanti. Yang pertama, kalau kita mau memastikan pergerakan ini akan terjadi koreksi, ambil sesuatu, Anda bisa lihat di sini, ya. Ketika dia naik, oke, membentuk swing dulu di sini, dia break dulu ya. Maka catatannya apa? Ketika impulsif dia harus membuat sebuah ini swing kecil dulu ya. Nih, ya. Nih. Harus membuat swing kecil dulu. Di sini sebentar, saya lupa namanya. Sebentar ya. Area swing ini kan harus diambil gitu loh. Harus membentuk potensi ini dulu. Ya. Di sini ada, nah ini saya tandain IDM nih. Inducement. Nah, baru ingat kan? Ya, inducement ya. Harus membentuk inducement dulu gitu loh. Ini saya hapus ya, ini karena udah selesai. Nah, membentuk inducement dulu. Jadi ini belum ada swing low-nya dulu sedikit. Nah, artinya ini perhatikan ya. Skemanya seperti ini. Kalau nanti hari Senin dari posisi close ini kan ada impulsif ya. Open selalu saya katakan ya, time frame 4 jam kalau terjadi bearish impulsif memakan daripada open, maka di sini ini memberikan informasi akan membentuk sebuah swing low ya atau area inducement seperti ini. Jadi contoh kasusnya tertingginya itu ini ya. Nah, ini penurunan dulu baru dia naik break sekali lagi gitu. Maksud saya jadi ini turun. Nanti batasnya sampai berapa? Cek dulu time frame kecil ya. Dari posisi ini baru dia akan naik ya, menurut saya ya, gambaran saya menuju area order block bahkan imbalance, tinggal cari konfirmasi lagi di sini baru dia akan break area inducement ya atau swing low terakhir seperti ini ya. Nah, ini masuk kepada area target kita nih. Koreksi 1, koreksi 2 ya, sampai area sini antara 32 sampai 49 poin sekian. Baru ketika ini sudah diambil, tinggal dia akan bergerak naik dan akan membentuk area breakout structure lagi dan akan diulang-ulang terus seperti itu. Itu tren naiknya ya.
Nah, akan membreak area ini. Dan nanti key supportnya ini pasti akan berubah lagi gitu loh. Tapi setelah ada konfirmasi, nanti saya akan jelaskan lagi ya di next analisa lah. Ya, posisinya seperti itu. Nah, nanti ketika dia sudah membentuk sinyal A, ini kan sinyal A, ini juga sinyal A ya. Tapi kan ini membentuk mencari inducement dulu di time frame 4 jam ini ya. Dan dia di sini, dan nantinya kalau ini sudah ada koreksi, akan terjadi koreksi dan mau ambil area inducement ini atau swing low terakhir, kita bisa tarik tuh Fibonacci retracement dari key support, oke, sampai dengan level tertingginya seperti ini. Nah, kita menemukan area golden level lagi tuh di area koreksi. Ya, area itulah yang berpotensi kuat akan terjadinya kenaikan berlanjut. Dan dari area situ kita akan memiliki area buy dan area buy di sini. Ada dua informasinya. Tinggal cari nanti posisi pembalikan di time frame yang lebih kecil. Ceritanya seperti itu, oke. Ini tapi masih belum bisa ditarik seperti ini ya. Ini contohnya aja, nanti gambarannya. Oke ya. Itu terus kemudian kita lihat time frame 1 jam. Time frame 4 jam dulu saya tandain ini ya. Nanti kalau kita tandain dulu, kalau pembukaan dari jam 6 sampai dengan jam 9 ada impulsif bearish dan memakan daripada opennya ini, close di bawah opennya ini yaitu 186412 6412 area ini, maka di sini akan menjadikan potensi koreksi ya, atau membentuk area IDM, inducement ya, area inducement atau swing low-nya. Nah, posisinya sampai sini. Kalau ini tadi catat ya, kalau nanti membentuk impulsif bearish atau ada konfirmasi lain, maka dia akan membentuk inducement. Intinya di situ. Boleh sell nggak? Boleh, tapi TP-nya jangan besar-besar gitu. Bisa 3, 5 oke lah. Ya, sampai area situ. Coba kita cek 1 jam. Kita lanjutkan time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam kita coba lihat. Nah, pas ya. Area koreksi kedua di sini ada posisi pembentukan area demand ya. Area demand ada di sini gitu loh. Ya, dan di area ini kalau kita tarik ada area order block juga. Maka ini saya tandain time frame 1 jam ini tepat berada di target kita ya, yang kita buat tadi. Ini ada area order block time frame 1 jam. Kita kunci dulu. Oke, kita kunci dulu. Ini potensinya kuat nih wilayah ini ya. Sebentar. Oke, sampai sini aja. Oke. Nah. Oke ya. Tuh, kita kunci order blocknya ya di kisaran 1836.66 sampai 1831.60 itu area order blocknya ya. Besar kemungkinan juga mengarah ke area sana. Oke ya, jadi kita lihat dulu ini sih sudah sentuh imbalance ya. Cuman belum ada konfirmasi jelas untuk dia akan koreksi langsung atau enggak. Cuman kita bisa lihat nanti di time frame 4 jam aja ya. Jadi tapi gambarannya minimal ya kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebihnya seperti ini saya rapikan ya. Oke, gambarannya seperti ini time frame 1 jam. Nanti kita lihat, artinya kalau kita bongkar area ini, ya kita bongkar nih, contoh di time frame yang lebih kecil ya, 15 menit gitu. Nah, ini juga akan bisa diidentifikasi tuh. Ya, artinya di time frame 15 menit harus membentuk pergerakan seperti ini. Contoh ya, dia ambil area inducement, oke, tapi dia tidak berhasil break ke atas, hanya sebatas wilayah. Nanti cek di area sini. Apakah ada potensi area supply atau order block. Nah, di sini baru dia break structure. Ini pergerakan minor trend ya. Maka dia akan teridentifikasi akan turun. Nah, seperti itu akan terkoreksi ya. Ini saya ganti warna merah. Ini visibilitasnya nggak usah di jam, nanti bingung. Menit. Nah, seperti ini ya. Jadi lihat pembentukan struktur trend dari sini ya, perubahannya seperti head and shoulder gitu ya, ada posisi yang di breakout dan ini yang menuju ke wilayah ini. Tapi kalau selama ini tidak terjadi hal seperti ini ya, patokannya ya tadi time frame 4 jam di pergerakan chart pattern ya. Kalau di time frame besar lebih baik chart pattern. Kalau di time frame kecil lihat struktur trend ya, ada perubahan nggak, catatannya di situ. Itu kuncinya ya. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Oke? Ya, bisa dicatat. Ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk minggu depan untuk XAU USD. Semoga bermanfaat. Ceritanya panjang, bisa diulang-ulang ya, insya Allah bermanfaat. Dan jangan lupa bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua ya, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama
Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Sukses semuanya, happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.